Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Izati Rizky Haryani. Saya dari kelompok 16 akan memberikan materi kajian yang berjudul Pengertian Hasad dan Bahayanya dalam Islam. Pengertian hasad dan bahayanya dalam Islam. Salah satu sifat tercela yang hampir-hampir menghinggapi setiap orang adalah sifat hasad. Menurut Imam Ghazali, hasad memiliki dua tingkatan. Pertama, Anda tidak suka orang lain mendapatkan nikmat dan Anda ingin menghilangkannya. Yang kedua, keinginan memperoleh nikmat serupa yang dimiliki orang lain tanpa bermaksud atau berharap hilangnya nikmat itu pada orang lain. Ini yang biasa disebut dengan istilah ghibah. Orang hasad adalah orang yang tanpa alasan yang rasional tidak senang kepada segala kelebihan dan keutamaan yang dimiliki orang lain. Baik kelebihan itu berupa harta benda, kekayaan, kedudukan, kehormatan, dan lain-lain. Bisa jadi, orang hasad akan membenci orang lain yang sebetulnya tidak memiliki nikmat atau kelebihan apa-apa, tetapi oleh yang hasad diduga memilikinya. Dan bisa pula orang hasad akan merasa senang kalau orang lain terus-menerus dalam kesusahan dan kekurangan, meskipun ia tahu bahwa yang bersangkutan sudah tidak memiliki kelebihan apa-apa. Jadi, hasad itu kecenderungan untuk membenci semua orang tanpa alasan yang jelas, rasional, dan dibenarkan oleh ajaran agama. Karena kebencian dan kedengkiannya, orang hasad secara diam-diam biasanya menginginkan orang yang dibencinya itu celaka. Dan kalau sudah begitu, besar kemungkinan baik secara langsung maupun tidak langsung, kita akan ikut terlibat dalam usaha mencelakakannya. Maka timbullah ghibah dan fitnah, yaitu menyebar berita buruk mengenai orang yang dibencinya itu. Baik berita itu benar adanya atau apalagi tidak benar. Orang yang hasad, hatinya selalu gelisah. Kegelisahannya bukan disebabkan oleh kekurangan yang ada pada dirinya semata, tetapi lebih dari itu karena kelebihan yang ada pada orang lain. Ia lebih fokus memperhatikan kelebihan orang lain daripada introspeksi atas kekurangan pada dirinya. Jika berusaha, maka usahanya itu dikerahkan untuk menghilangkan kelebihan pada orang lain, daripada usaha untuk memperbaiki nasib dirinya sendiri. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah olehmu sifat hasad, karena sesungguhnya hasad itu tidak dapat menghilangkan segala kebaikan, sebagaimana api yang membakar kayu yang kering. Hadis riwayat Abu Daud. Orang yang dengki atau hasad, di dalam hatinya tersembunyi keinginan orang lain celaka. Maka kedengkian itu merupakan bukti yang nyata sekali bahwa sesungguhnya di dalam hatinya tidak punya iktikat baik kepada orang lain secara tulus. Maka, andai kata terdapat kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang pendengki, dapat dipastikan bahwa sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu diperbuatnya itu palsu. Suatu perbuatan baik tanpa disertai dengan niat atau iktikat baik, maka mustahil akan melahirkan perbuatan yang tulus. Dengan kata lain, perbuatan baiknya kepada orang lain hanyalah untuk menutupi kebusukan niatnya yang tersembunyi di dalam hatinya. Oleh karena itu, karena sifatnya tersembunyi dan sulit diketahui secara lahiriah, Al-Quran dalam surat Al-Falaq menganjurkan kepada kita agar senantiasa berlindung kepada Allah dari kejahatan pendengki, karena hanya Allah lah yang mengetahui apa yang tersembunyi. Surat Al-Falaq ini mengingat kandungan, makna, dan sebab nuzulnya. Maka kita juga dianjurkan untuk membacanya jika melihat suatu kenikmatan yang ada pada orang lain. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dan dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan peniup, maka bahul-bahul, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq ayat 1-5. Islam sangat mencela perbuatan hasad, karena hasad merupakan pangkal permusuhan. Dalam ajaran Islam, hasad hanya dibolehkan dalam dua hal, terhadap yang orang dianugerahi harta oleh Allah kemudian ia menafkahkannya dengan benar, dan terhadap orang yang dianugerahi ilmu kemudian ia mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Dari Ibnu Mas'ud
radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dibenarkan hasad kecuali dari dua hal, terhadap seseorang yang diberi anugerah oleh Allah berupa harta, lalu ia menafkahkannya di jalan yang benar, dan terhadap seseorang yang diberi anugerah ilmu oleh Allah, lalu dia mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, Nabi memberi arah kepada kita bahwa yang boleh diirikan oleh kita dari orang lain adalah amal solehnya, bukan kebendaannya. Kita boleh iri kepada orang kaya, tetapi bukan kekayaannya, melainkan perbuatannya menafkahkan kekayaannya itu di jalan yang benar. Demikian pula dengan ilmu. Kita diperbolehkan iri kepada orang yang berilmu, bukan karena ilmunya, melainkan karena perbuatannya dalam mengamalkan dan mengajarkan ilmunya. Terima kasih, cukup sekian kajian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.